Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dari Universitas PGRI Cilampari, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, pendidik program studi PGSD. Di sini saya akan membahas tentang critical thinking atau cara berpikir kritis gitu. Mari kita simak video berikut ini. Oke, mari kita membahas tentang critical thinking atau pengertian dari berpikir kritis gitu. Nah, di setiap hari itu kita akan menemukan sesuatu yang informasi baru gitu kan, berita-berita baru atau masalah-masalah baru gitu kan. Nah, gimana sih? Nah, dalam memecahkan suatu masalah atau memecahkan suatu informasi atau suatu berita itu kita harus berpikir secara kritis gitu. Nah, bagaimana sih berpikir kritis? Apa sih pengertian dari berpikir kritis gitu kan? Nah, jadi berpikir kritis adalah dimana kita mengevaluasi terlebih dahulu secara rasional, secara efektif gitu untuk mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulan itu secara objektif itu yang tepat gitu. Nah, ini tuh berkaitan dengan misalnya kita mendapatkan suatu informasi berita baru gitu kan, informasi video atau informasi berita baru atau informasi permasalahan baru gitu kan. Misalnya kita ada berita baru nih, nah kita tuh nggak harus selalu menerima berita tersebut secara mentah-mentahan aja gitu. Kita harus berpikir kritis, dimana kita harus mengevaluasi lebih dahulu berita tersebut gitu. Nah, seperti kita bertanya bagaimana berita itu terjadi atau bagaimana kondisi, bagaimana berita itu dibuat gitu, atau siapa yang membuat berita tersebut, atau kenapa berita itu tersebut dibuat gitu. Nah, kita tuh harus mengetahui latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang siapa yang membuat siapa yang membuat informasi tersebut, siapa yang membuat berita tersebut, apakah berita tersebut benar atau hanya hoax saja. Nah, itu tersebut kita harus berpikir secara matang dulu. Jangan langsung share terus kita langsung luaskan padahal berita tersebut tidak benar gitu kan. Nah, makanya kita harus berpikir kritis terlebih dahulu. Nah, berpikir kritis ini berpikir yang cenderung lambat gitu. Ya, cenderung lambat itu karena kita kan mengevaluasi terlebih dahulu kan, apakah berita tersebut efektif, apakah berita tersebut emang benar gitu kan. Nah, adapun waktu kita memiliki kebingungan gitu, misalnya kita mau membeli suatu barang gitu kan, kita mempunyai beberapa kebutuhan gitu. Nah, sedangkan uang kita tuh pas-pasan gitu kan. Nah, gimana sih caranya tuh? Nah, kita harus berpikir kritisnya tuh gini. Ambil suatu kebutuhan pokok dulu terlebih dahulu. Misalnya kalian baju atau skincare atau baju atau keperluan lainnya gitu. Nah, pertama kita tuh harus memikirkan, oh budget saya segini gitu tuh kan. Nah, terus saya punya budget segini, apa tuh yang lebih dibutuhkan terlebih dahulu gitu. Kita harus berpikir realistis dan objektif gitu. Oh, saya lebih butuh skincare gitu kan, atau oh saya lebih butuh baju gitu kan. Nah, jadi di sana kita bisa membuat suatu keputusan yang benar-benar kita butuhin gitu. Jadi kayak kita nggak menyesal nantinya gitu. Nah, critical thinking ini juga agar kita tidak kemakan hoax tadi itu kan, kita mengevaluasi berita tersebut dulu, sama seperti informasi gitu. Kalau kita mendapatkan informasi kan dari berbagai macam pihak, misalnya dari teman-teman atau lingkungan, misalnya oh si ini loh gitu. Nah, kita tuh nggak harus mengiyakan, oh apa ya benar gitu kan. Jadi yang dibilang itu bener lah, terus kita sampaikan gitu kan ke orang yang bersangkutan gitu, padahal berita atau informasi itu nggak bener gitu. Mungkin juga ditambahin orang-orang lain. Jadi kita tuh harus melihat dari dua sisi gitu.
Misalnya dari sisi yang A terus sisi ke B gitu, terus kita tarik kesimpulan, oh yang ini berarti benar gitu, oh berarti yang ini salah gitu. Oke, kita bahas lanjutan kedua, yaitu bagaimana sih cara berpikir kritis atau bagaimana sih cara meningkatkan berpikir kritis gitu kan. Nah, yang pertama itu banyak-banyak berlatih. Dengan berlatih itu kita harus banyak-banyak membaca buku, menulis, atau membaca-baca seperti artikel atau buku-buku yang mungkin memotivasi gitu untuk kita berpikir kritis gitu kan. Terus banyak-banyak bertanya gitu. Nah, jadi kalau kita belajar gitu, membaca buku atau membaca artikel gitu, kita tuh bakal timbul banyak pertanyaan gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kok bisa itu terjadi gitu? Kenapa kok bisa dilakuin hal tersebut gitu kan? Banyak timbul pertanyaan, wow, why, atau masih banyak lagi pertanyaan yang bakal timbul gitu kalau kita berpikir kritis gitu kan. Yang kedua, coba pahami sudut pandang yang berbeda. Coba pahami dua sudut pandang gitu kan. Ya, maksudnya tuh sudut pandang yang berbeda. Misalnya tuh, kayak yang saya sebutin tadi kan, kita tidak hanya satu sudut pandang saja yang kita ambil. Tidak hanya satu berita itu saja yang kita ambil. Kita tanpa menggali informasi lebih lanjut gitu kan, jadi menerima mentah-mentahan saja gitu. Misalnya dua sudut pandang yang berbeda, misalnya ada satu masalah gitu kan, atau satu berita gitu. Nah, satu berita gitu kita tuh harus menganalisisnya tadi kan, seperti yang saya sebutin tadi kan. Nah, coba tidak hanya membuka satu berita tersebut gitu, coba kita mencari ke berita yang lain gitu, atau sumber-sumber yang lain, atau hal-hal yang berhubungan dengan berita tersebut gitu. Coba kita gali terlebih dahulu. Jadi kita nggak hanya satu sudut pandang saja yang kita punya. Jadi kita banyak sudut pandang yang nantinya bisa kita simpulkan. Jadi kita bakal memahami A few moments later. Gitu. Yang kedua, mempertimbangkan pandangan ke depan gitu. Kayak contohnya tadi kita kan membeli sesuatu barang gitu kan. Nah, coba kita pandangan ke depan tuh gimana? Kalau aku beli barang ini, nanti kalau ke depannya gimana gitu? Kalau aku beli barang yang ini, ke depannya gini. Terus misalnya aku beli yang ini, aku bakal misalnya kayak antara peralatan sekolah dan alat kecantikan gitu. Nah, bagaimana sih, apa sih yang dibutuhkan pertama kali gitu, antara peralatan sekolah atau kebutuhan kayak skincare atau hal make up gitu kan, atau kebutuhan lain gitu kan. Nah, apa sih yang harus kita pertimbangkan? Kalau aku beli alat sekolah itu karena aku mau sekolah kan gitu, karena aku mau bentar lagi mau masuk kuliah atau mau masuk sekolah gitu. Nah, jadi ya kita pertimbangkan ke depannya. Jangan pertimbangkan satu sisi saja gitu. Tuh memiliki seorang mentor. Nah, di sini untuk cara kita mengembangkan kita berpikir kritis itu, kita harus memiliki teman yang berpikir kritis juga. Teman yang sama-sama bisa diajak diskusi atau bertukar pikiran gitu. Nah, dimana teman tuh kayak kalau kita bertanya gitu, kalau dikerjain ini boleh nggak sih gitu kan, atau teman-teman yang kita tuh bisa mengajak teman-teman tersebut berpikir kritis juga, kayak sama-sama berpikir kritis gitu kan. Soalnya kalau mentor kita tuh nggak berpikir kritis, saya sama aja gitu kan, sama-sama nggak akan bisa berpikir kritis karena kita sama-sama nggak paham gitu, sama-sama nggak ngerti apa sih itu tuh. Bye bye. Oke, sekian video membahas tentang critical thinking gitu. Bila yang kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.